Indikator Accumulation Distribution (AD) adalah alat yang membantu trader dalam mengukur aliran uang masuk dan keluar dari suatu aset dengan memperhatikan volume perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah ada akumulasi, pemusatan pembelian, atau distribusi, pemusatan penjualan, di pasar. Cara kerja indikator Accumulation Distribution. 1. Volume dan harga penutupan. Indikator ini menggunakan informasi volume perdagangan bersama dengan harga penutupan untuk menghitung nilai AD. Ketika harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, sebagian dari volume ditambahkan ke nilai AD. Sebaliknya, jika harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya, sebagian dari volume dikurangkan dari nilai AD. 2. Pola pembelian dan penjualan. Nilai AD yang meningkat menunjukkan akumulasi pembelian, karena volume diperkirakan terkonsentrasi selama periode peningkatan harga. Sebaliknya, nilai AD yang menurun menunjukkan distribusi penjualan, karena volume terkonsentrasi selama periode penurunan harga. Penerapan indikator Accumulation Distribution. 1. Konfirmasi tren. Nilai AD dapat digunakan untuk mengonfirmasi apakah tren naik atau turun memiliki dukungan dari volume perdagangan. Jika harga naik bersamaan dengan nilai AD yang meningkat, itu dapat menunjukkan kekuatan tren naik. 2. Divergensi. Divergensi antara arah harga dan nilai AD dapat memberikan sinyal potensial untuk perubahan tren. Misalnya, jika harga naik tetapi nilai AD menurun, itu bisa menjadi indikasi potensial bahwa tren naik mungkin melemah. 3. Konfirmasi pergerakan harga. Penggunaan nilai AD bersama dengan pergerakan harga dapat memberikan konfirmasi tambahan atas kekuatan atau kelemahan dari suatu tren. Contoh penerapan indikator AD, pola pembelian, accumulation. Jika harga aset kripto meningkat secara signifikan dan pada saat yang sama nilai AD juga meningkat atau tetap tinggi, itu bisa menunjukkan bahwa ada akumulasi atau akumulasi lebih lanjut dalam aset tersebut. Ini bisa menjadi indikasi bahwa lebih banyak uang mengalir masuk ke aset tersebut. Jika Anda melihat tren naik yang kuat seiring dengan nilai AD yang meningkat, ini bisa memberikan sinyal untuk mempertimbangkan entry buy, pola penjualan, distribution. Sebaliknya, jika harga aset kripto mengalami penurunan yang signifikan sementara nilai AD juga menurun atau tetap rendah, itu bisa menunjukkan bahwa terjadi distribusi atau penjualan besar-besaran aset tersebut. Ini bisa menjadi sinyal bahwa ada tekanan jual yang kuat. Jika Anda melihat tren turun yang kuat seiring dengan nilai AD yang menurun, ini bisa memberikan sinyal untuk mempertimbangkan entry sell. Contoh chart, misalkan pada grafik harga aset kripto, kita melihat tren naik yang kuat selama beberapa periode waktu. Sementara itu, nilai AD juga terus meningkat secara konsisten selama periode tersebut. Ini bisa menjadi konfirmasi tambahan atas kekuatan tren naik yang sedang berlangsung. Dalam contoh di atas, garis harga Bitcoin, biru, menunjukkan tren naik yang kuat, sementara nilai AD, hijau, juga terus meningkat seiring dengan kenaikan harga. Ini bisa menjadi sinyal tambahan untuk entry buy. Penting untuk dicatat bahwa indikator AD harus digunakan bersama dengan analisis teknikal lainnya dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk membuat keputusan trading. Kombinasi dengan analisis harga, indikator lain, serta manajemen risiko yang baik akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam trading di pasar kripto. Keterbatasan, volume tidak selalu akurat. Volume perdagangan di pasar kripto bisa bervariasi dan terkadang tidak selalu akurat. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan indikator AD. Pentingnya konfirmasi AD sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain atau alat analisis teknikal lainnya untuk mengonfirmasi sinyal-sinyalnya. Penggunaan tunggal dari indikator ini dapat memberikan sinyal yang terlalu dini atau palsu. Indikator Accumulation Distribution dapat memberikan wawasan tentang aliran uang dalam suatu aset dan dapat membantu trader dalam menilai kekuatan tren serta potensi pembalikan harga. Namun, seperti halnya dengan indikator teknikal lainnya, tidak sebaiknya digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan trading.